Hatiku ingin melindungi semua orang, tetapi aku juga takut semua orang akan menaruh harapan mereka padaku, hanya untuk mendapati diriku benar-benar tak berdaya. Suara Xiao Yan sedikit bergetar. Suaranya bergema di menara yang kosong, dan pemandangan mengerikan dari garis depan tanpa sadar muncul di benaknya. Gambaran-gambaran itu menusuk sarafnya seperti pisau tajam. Dia tersenyum pahit, lengkungan pahit terbentuk di sudut mulutnya, seperti kehampaan laut barat dan kehampaan transportasi timur, nyawa yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan di depan mataku. Dilahap, berubah menjadi debu di kehampaan, dan aku masih tak berdaya. Tinju Xiao Yan menghantam ke bawah, ledakan teredam bergema di kehampaan. Jika aku bahkan tidak bisa menghentikan tragedi di depan mataku, jalan perlindungan macam apa ini? Saat kata-kata ini keluar dari bibirnya, tekad Xiao Yan yang tadinya tak tergoyahkan retak fatal. Semangat bertarungnya mulai mengamuk tak terkendali, kekuatan jiwanya yang kacau mengamuk seperti badai di tingkat ke-10 menara roh hampa bintang ungu. Matanya perlahan kehilangan fokus, ditelan oleh keraguan diri dan ketidakberdayaan yang mendalam, pikirannya goyah dan bahkan rusak. Tetua Zan memandang aura Xiao Yan yang mengamuk, wajahnya yang kurus tidak menunjukkan kepanikan, melainkan ketenangan yang luar biasa. Xiao Yan, kau terlalu terikat pada penampilan, suara Tetua Zan tidak keras, tetapi perlahan menyebar. Apa yang kau pikirkan tentang perlindungan? Perlindungan adalah membiarkan mereka hidup, mencegah mereka terluka, tetapi aku tidak bisa melakukan itu. Aku bahkan belum menembus tingkat ke-6, apa yang bisa kugunakan untuk melawan? Apa yang bisa Liang Jie gunakan untuk menghentikan rasa sakit Taiksu Xiaoyan, yang tidak dapat menerima fakta ini? Jika perlindungan hanya memastikan tidak ada yang terluka, maka tidak ada pelindung sejati di dunia ini, hanya Dewa yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Bahkan Yang Mulia di masa lalu pun tidak dapat melindungi semua makhluk hidup di Sensi. Tetua Zan berteriak tajam. Xiao Yan gemetar, auranya yang kacau sedikit terhenti. Tetua Zan melangkah maju beberapa langkah, pandangannya tertuju pada mata Xiao Yan yang berjuang, menyaksikan tragedi di kekosongan Laut Barat dan kekosongan transportasi timur. Dosa-dosa kekosongan agunglah yang menjadi pertanda malapetaka besar, bukan salahmu. Kau menanggung beban malapetaka langit dan bumi, penderitaan semua makhluk hidup, sepenuhnya di pundakmu sendiri. Ini bukan perlindungan, ini kesombongan. Kesombongan itu lenyap. Memang, Tetua Zan, gumamnya, nadanya melembut, mengandung kualitas persuasif. Kau takut mengecewakan harapan. Itu karena kau melihat harapan sebagai hasil yang harus dicapai dengan sempurna. Tetua Zan melanjutkan, aku tidak bisa menunjukkan jalan kepadamu, karena pemahaman setiap orang berbeda. Kendala yang kau hadapi sekarang membutuhkan refleksi dirimu sendiri. Melangkah keluar dari rawa ini, jalan perlindungan bukanlah tentang menjamin perdamaian. Ini tentang berani menggunakan tulang punggungmu untuk menopang langit ketika runtuh. Bahkan jika kau hanya bisa melindungi satu orang, bahkan jika kau akhirnya binasa. Satu langkah yang kau ambil itulah makna perlindungan. Xiao Yan menutup matanya, badai di dalam dirinya perlahan mereda mendengar kata-kata Tetua Zan. Dalam kegelapan, pikirannya seolah melintasi sungai waktu yang panjang. Dia melihat pemuda keras kepala di kota Wutan, yang ditinggalkan dalam pernikahan. Dia melihat lava yang bergejolak dari adik laki-lakinya di Akademi Canaan, dan pengorbanan diri selama pertempuran dua kaisar. Sepanjang perjalanannya untuk menyelamatkan benua, berapa kali dia tidak menghadapi kematian yang pasti dan secara ajaib selamat. Ya, apa yang kutakutkan? Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri dalam hati, takut mati. Ia sudah lama mengabaikan hidup dan mati, karena takut gagal. Tetapi jika ia membatalkan semua usahanya karena takut gagal, itu akan menjadi penodaan terbesar bagi mereka yang telah meninggal, dan bagi mereka yang telah mempercayainya tanpa syarat. Nyawa mereka dari Laut Barat dan transportasi timur telah tiada, tetapi keberadaan mereka mengingatkannya bahwa kekosongan agung tidak dapat dipertahankan, dan kedua bagian itu harus dihancurkan.
Xiao Yan bergumam pelan, tiba-tiba mengerti. Alasan ia merasa tak berdaya adalah karena secara tidak sadar ia menyamakan perlindungan dengan keselamatan sempurna. Keinginannya yang hampir obsesif untuk menanggung segalanya, untuk memastikan keselamatan Sensi, telah menjadi batu besar yang menghancurkan semangatnya, belenggu tak terlihat yang mencegahnya mengintip alam yang lebih tinggi. Tetapi apakah ia sudah memahaminya sekarang? Apakah ia benar-benar mengerti? Tatapan diam Xiao Yan mengungkapkan bahwa ia belum, mustahil baginya untuk sepenuhnya mengerti hanya dari beberapa kata. Pemahaman hanyalah bimbingan Zhan Lao. Setelah menenangkan emosi Xiao Yan dan membuatnya tenang, ia berterima kasih kepada tetua Zhan atas bimbingannya. Xiao Yan menyatukan kedua tangannya dalam sebuah penghormatan, mengatakan bahwa Lu telah menempuh jalan ini sendiri, dan penjelasan lebih lanjut tidak ada gunanya. Ia harus mengalaminya sendiri. Tetua Zhan mengangguk, dan sosoknya menghilang. Tatapan Xiao Yan menembus pohon dunia, dan dalam sekejap, ia pun menghilang dari menara roh Void bintang ungu, terbangun dari kenyataan. Saat ini, para prajurit Void di sini telah dengan cepat dieliminasi. Xiao Yan menyerap asal bintang, telah menembus banyak penghalang. Meskipun kondisi mentalnya terpengaruh, kultivasinya tidak dapat dihentikan, 50 langkah akan memberinya warisan. Ia ingin melihat rahasia dan warisan apa yang tersembunyi di dalam mahkota para dewa. Yuji datang ke samping. Membungkuk kepada Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan jiwa void-nya dan muncul kembali di medan perang lain. Wajah Quan Xing dan Zhu Seng pucat pasi, terutama Quan Xing, yang merasa tidak ada habisnya. Cepat, atau aku akan membunuh mereka. Xiao Yan menutup matanya setelah berbicara. Tidak seorang pun, termasuk Yuji, berani membantah, jadi mereka hanya bisa terus membunuh para prajurit Void ini. Quan Xing dan yang lainnya merasa aneh bahwa tidak ada ahli Void yang muncul untuk menghentikan pembantaian besar-besaran mereka. Tampaknya Void sama sekali tidak peduli. Mereka menggunakan metode ini, seperti belalang, untuk menyebar dan menggunakan prajurit Void tanpa jiwa untuk terus melahap sumber bintang di dalam tubuh Xiao Yan. Itu melonjak liar, dan ini sudah kesekian kalinya dia mengalami penghancuran dan rekonstruksi bintang cermin utama. Namun, dengan semakin banyaknya rekonstruksi, ia merasakan dengan tajam. Kekuatan fisik yang dulunya meningkat secara signifikan setelah setiap penghancuran bintang kini meningkat dengan sangat lambat, hampir tidak berarti, seolah-olah telah tenggelam ke laut. Tampaknya bintang alam leluhur telah menempa tubuh fisiknya hingga batasnya. Xiao Yan perlahan berhenti, menyerap esensi bintang. Alisnya sedikit berkerut saat ia tenggelam dalam pikiran yang dalam. Hanya menumpuk kekuatan fisik, begitu mencapai titik kritis tertentu, akan menciptakan penghalang yang tak tertembus. Batas metode kultivasi penghancuran bintang dengan cepat muncul di tubuh Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, ia dapat merasakan bahwa tubuh fisiknya masih belum cukup kuat, terus menghancurkan hatinya tidak lagi berarti. Untuk mencapai perubahan kualitatif, ia harus mencari terobosan dalam aturan dan keadaan pikirannya. Dengan sebuah pikiran, Xiao Yan menggunakan teknik penghancuran bintang untuk mengaktifkan mahkota ilahi dan memasuki alam ilahi. Di tengah kesunyian, tulang-tulang roh purba emas yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar Xiao Yan.